Ya, sidang kode etik ini sendiri memang diagendakan akan dilakukan pada hari ini untuk menghadirkan satu orang saja yaitu Irjen Verdi Sambo untuk mendalami kasus yang terjadi akibat adanya kematian daripada Brigadir Yosua akan didalami terkait dengan skenario kematian, kemudian juga perusakan barang bukti dan juga beberapa hal yang terkait dengan kode etik dalam kepolisian dan diharapkan dengan sidang kali ini bisa mendapatkan informasi terkait dengan posisi jabatan Irjen Verdi Sambo yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Saat ini dapat kita saksikan Komjen Ahmad Doviri sedang memberikan sedikit statement dan juga sudah nampak di layar kaca sejumlah anggota yang memang hari ini bertugas untuk memimpin persidangan. Dan diharapkan dengan persidangan kali ini masyarakat maupun publik dan juga awak media bisa mendapatkan informasi meskipun nantinya persidangan akan dilakukan secara tertutup mengingat memang ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebijaksanaan maupun keputusan dari Komite Etik dari Mabes Polri sendiri. Kalau berdasarkan informasi dari Mardika Utama tadi, sidang sebenarnya bisa dilakukan secara terbuka sesuai dengan Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2022 tentang KKAP atau Persidangan Komite Kode Etik di kepolisian sendiri. Namun memang ada pertimbangan khusus terkait persidangan kali ini yang tertutup dan tidak bisa langsung disaksikan oleh media maupun dihadiri oleh sejumlah pengamat dan juga undangan yang diperkirakan akan makan waktu sepanjang hari ini. Kalau kita dapat menginformasikan memang Verdi Sambo terlibat kasus kematian Brigadir Yosua dengan ancaman hukuman sesuai dengan hukum pidana Undang-Undang Nomor 340 dengan ancaman hukuman mati dan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Dan apakah dengan sidang kode etik ini kita bisa mendapatkan kepastian hukum secara etik dari Polri terkait dengan jabatan dan posisi Verdi Sambo. Meskipun Kapolri kemarin dengan rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 mengatakan sudah baik, saat ini kita saksikan. Ya, pada hari ini mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan menjalani sidang kode etik dan diharapkan dengan sidang kode etik ini kita bisa mendapatkan kepastian secara hukum terkait dengan posisi dan jabatan dari Irjen Verdi Sambo di Mabes Polri dan di Bayangkara apakah tetap menjabat ataukah akan diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan keterlibatan kasus kematian Barada Yosua pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Saat ini dapat Anda saksikan Verdi Sambo sudah tiba di persidangan kode etik dan diharapkan pada hari ini memang sudah dapatkan jawaban terkait dengan keputusan daripada sidang komite kode etik yang dilangsungkan secara tertutup yang dipimpin oleh Komjen Ahmad Doviri dan nantinya akan mendapatkan informasi terkait dengan pihak Verdi Sambo sendiri maupun sejumlah saksi yang dihadirkan yang dianggap terlibat terhadap kasus ini yang diduga terlibat dalam obstruction of justice. Nantinya dari pihak Mabes Polri yang dipimpin oleh Irjen Ahmad Doviri bisa menentukan poin-poin apa saja pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Verdi Sambo sehingga bisa jadi ia akan kehilangan jabatannya dan juga posisinya serta statusnya sebagai anggota Bayangkara pada hari ini. Banyak anggota Polri diduga melanggar kode etik dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua. Bahkan sejumlah anggota Polri dan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua.
Terkait dugaan pelanggaran kode etik, mantan Kadipropampori Irjen Verdi Sambo akan dijadwalkan hari ini dan kemungkinan persidangan akan dilangsungkan secara tertutup dan diharapkan hasil persidangan bisa segera dirilis pada hari ini. Kemungkinan sidang akan dilakukan secara maraton hingga selesai dalam 1 hari. Kalau kita bicara sedikit dan mereview bahwasanya polisi dalam menjalankan tugas harus mematuhi kode etik Polri, pelanggaran terhadap kode etik Polri bisa dikenakan hukuman. Kode etik Polri dipaparkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Perkap Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam aturan itu terdapat 4 lingkup kode etik Polri, yaitu pertama, kode etik kenegaraan, maksudnya adalah sikap moral anggota Polri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dapat kami tambahkan kembali lagi dalam aturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Bahwasanya sidang kode etik Kepolisian Republik Indonesia terdapat 4 lingkup kode etik, yaitu pertama kode etik terkait dengan etika kenegaraan, kemudian yang kedua adalah etika kemasyarakatan, kemudian yang ketiga adalah etika kelembagaan, dan yang keempat adalah etika kepribadian, yaitu sikap perilaku perseorang anggota Polri dalam kehidupan bernegara, beragama, kepatuhan ketaatan, dan juga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sembari